Penyu laut adalah makhluk yang menakjubkan yang telah menjelajahi lautan selama jutaan tahun. Mereka adalah saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di lautan kita, dari zaman dinosaurus hingga era modern ini. Penyu laut telah bertahan melalui berbagai tantangan alam dan manusia, menjadikan mereka simbol ketahanan dan keajaiban alam. 7 spesies penyu laut yang berbeda menghiasi planet kita. Ini termasuk penyu belimbing, penyu tempayan, penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu Kemps-Wrightley, dan penyu pipih. Masing-masing spesies ini memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka satu sama lain. Penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu Kemps-Wrightley, dan penyu pipih. Setiap spesies memiliki habitat dan kebiasaan makan yang berbeda, yang berkontribusi pada keanekaragaman ekosistem laut. Setiap spesies memiliki ciri khas dan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lautan kita. Misalnya, penyu belimbing dikenal karena ukurannya yang besar dan kemampuannya untuk menyelam hingga kedalaman yang luar biasa. Sementara penyu hijau terkenal karena dietnya yang sebagian besar terdiri dari lamun. Para pelaut purba ini adalah mata rantai penting dalam ekosistem laut, membantu menjaga keseimbangan antara berbagai spesies laut. Mereka berinteraksi dengan terumbu karang, lamun, dan berbagai makhluk laut lainnya, menciptakan jaringan kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Dan penurunan jumlah mereka dapat menimbulkan efek domino pada spesies lain. Penyu laut menghadapi berbagai ancaman, termasuk perburuan, polusi plastik, dan perubahan iklim, yang semuanya berkontribusi pada penurunan populasi mereka. Misalnya, penyu laut membantu menjaga padang lamun yang sehat, yang menyediakan habitat bagi berbagai ikan dan invertebrata. Padang lamun yang sehat juga berfungsi sebagai penyerap karbon, membantu mengurangi dampak perubahan iklim, yang menyediakan habitat bagi berbagai ikan dan invertebrata. Keberadaan penyu laut memastikan bahwa padang lamun tetap subur dan produktif, mendukung kehidupan laut yang beragam. Mereka juga merupakan predator ubur-ubur yang penting, membantu mengontrol populasi ubur-ubur yang dapat meledak tanpa kehadiran mereka. Penyu laut memakan ubur-ubur, menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dan penurunan jumlah mereka dapat menyebabkan ledakan populasi ubur-ubur yang dapat berdampak negatif pada perikanan dan pariwisata. Ledakan populasi ubur-ubur dapat merusak jaring ikan dan mengganggu aktivitas wisata bahari, yang dapat berdampak negatif pada perikanan dan pariwisata. Oleh karena itu, melindungi penyu laut adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem laut kita. Penyu laut ditemukan di semua samudra dunia, kecuali samudra Arktik. Mereka lebih menyukai perairan tropis yang hangat dan sering ditemukan di daerah pesisir yang dangkal, laguna, dan terumbu karang. Daerah-daerah ini menyediakan tempat makan dan tempat bertelur yang cukup bagi penyu laut. Penyu laut adalah hewan yang bermigrasi, dan beberapa spesies menempuh jarak ribuan mil antara tempat makan dan tempat bertelurnya. Makanan penyu laut bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies, seperti penyu hijau, terutama herbivora dan memakan lamun dan alga. Yang lain, seperti penyu sisik, memiliki pola makan yang lebih khusus dan terutama memakan spons. Penyu belimbing unik karena mereka terutama memakan ubur-ubur. Tenggorokan khususnya dilapisi duri yang membantu mereka menjebak dan menelan mangsa yang licin. Penyu laut memiliki siklus hidup yang menarik yang dimulai di pantai berpasir. Dari saat mereka menetas, perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan dan keajaiban. Setiap tahun, ribuan penyu betina kembali ke pantai yang sama, tempat mereka dilahirkan untuk bertelur. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai natal homing. Penyu betina kembali ke pantai yang sama, tempat mereka dilahirkan untuk bertelur. Mereka menggali sarang di pasir dengan sirip mereka yang kuat, seringkali di malam hari untuk menghindari predator dan panas matahari. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam. Mereka menggali sarang di pasir dan bertelur dalam jumlah 50 hingga 200 butir, tergantung spesiesnya. Telur-telur ini kemudian ditutupi dengan pasir untuk melindunginya dari predator dan menjaga suhu yang tepat untuk perkembangan embrio. Setelah masa inkubasi sekitar 2 bulan, tukik-tukik keluar dari sarangnya dan berlari menuju laut. Proses ini dikenal sebagai hatchling frenzy, di mana tukik-tukik berusaha mencapai air secepat mungkin untuk menghindari predator darat. Tukik-tukik dipandu oleh pantulan bulan di air, tetapi cahaya buatan dapat membingungkan mereka,
menuntun mereka menjauh dari lautan yang aman. Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh tukik-tukik modern karena pembangunan pantai yang pesat. Begitu mereka mencapai air, tukik menghadapi perjalanan yang berbahaya karena mereka rentan terhadap predasi oleh berbagai hewan laut seperti kepiting, burung, dan ikan besar. Hanya sebagian kecil dari tukik yang berhasil mencapai tahap dewasa. Mereka yang bertahan hidup akan menghabiskan beberapa tahun di laut lepas sebelum kembali ke perairan pesisir sebagai penyu remaja. Di sini, mereka akan menemukan makanan dan tempat berlindung di terumbu karang dan padang lamun. Penyu laut membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai kematangan seksual, dan mereka dapat hidup selama beberapa dekade. Selama hidup mereka, penyu laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut, membantu menjaga kesehatan terumbu karang dan padang lamun. Penyu laut menghadapi banyak ancaman sepanjang hidup mereka, bahkan sejak mereka menetas. Sebagai tukik, mereka dimangsa oleh berbagai hewan, termasuk kepiting, burung, dan ikan. Begitu mereka mencapai lautan, mereka menghadapi ancaman predator yang lebih besar, seperti hiu, paus, dan ikan besar. Terlepas dari ancaman ini, penyu laut telah mengembangkan sejumlah adaptasi yang membantu mereka bertahan hidup. Cangkang keras mereka memberikan perlindungan dari predator, dan sirip mereka lebih kuat, memungkinkan mereka berantem dengan cepat dan berdaulat di air. Bagian 6. Bahaya buatan manusia. Sementara predator alami adalah bagian dari siklus hidup penyu laut, aktivitas manusia merupakan ancaman paling signifikan bagi kelangsungan hidup mereka. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah terjeratnya alat tangkap, terutama pada rawai dan jaring insang. Penyu laut sering tertangkap sebagai tangkapan sampingan, dan banyak yang tenggelam ketika mereka tidak dapat muncul ke permukaan untuk bernapas. Ancaman utama lainnya adalah perusakan habitat. Pembangunan pesisir, polusi, dan perubahan iklim semuanya berkontribusi pada hilangnya pantai tempat bertelur dan tempat mencari makan. Bagian 7. Melindungi sahabat bercangkang kita. Penyu laut adalah makhluk yang luar biasa dan telah ada selama jutaan tahun. Namun, mereka sekarang menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia. Untungnya, ada upaya berkelanjutan untuk melindungi penyu laut dan habitatnya. Tim penyelamat penyu bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa penyu yang terluka atau terancam dapat diselamatkan dan dikembalikan ke habitat alami mereka. Banyak organisasi bekerja untuk mengurangi tangkapan sampingan dalam perikanan dengan mempromosikan penggunaan alat penyisih penyu atau TET yang memungkinkan penyu laut lolos dari jaring ikan. Alat ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah penyu yang terperangkap secara tidak sengaja. Kelompok konservasi juga bekerja untuk melindungi pantai tempat bertelur dengan menetapkan kawasan lindung dan mengurangi polusi cahaya. Patroli pantai malam hari dilakukan untuk memastikan bahwa penyu dapat bertelur dengan aman tanpa gangguan. Kampanye pendidikan dan kesadaran publik sangat penting untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan mengurangi polusi plastik yang dapat disalahartikan sebagai makanan oleh penyu laut. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat membantu melindungi penyu laut dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keindahan mereka. Bagian 8. Setiap tindakan berarti. Bagaimana Anda dapat membantu? Perorangan juga dapat berperan dalam konservasi penyu laut. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada plastik sekali pakai, kita dapat membantu menjauhkan bahan-bahan berbahaya ini dari lautan. Mendukung pilihan makanan laut yang berkelanjutan dan memilih makanan laut yang ditangkap menggunakan praktik penangkapan ikan yang ramah penyu juga dapat membuat perbedaan. Jika Anda cukup beruntung untuk tinggal di dekat pantai tempat bertelur, Anda dapat menjadi sukarelawan untuk membantu membersihkan pantai atau upaya pemantauan. Bagian 9. Masa depan penyu laut. Penyu laut menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi masih ada harapan untuk masa depan mereka. Dengan bekerja sama, kita dapat mengurangi ancaman terhadap makhluk luar biasa ini dan memastikan bahwa mereka terus menghiasi lautan kita untuk generasi yang akan datang. Dengan mendukung upaya konservasi, membuat pilihan yang bertanggung jawab, dan menyebarkan kesadaran, kita semua dapat melakukan bagian kita untuk melindungi para pelaut purba ini
dan kesehatan lautan kita.